pagi, sore, siang, malam, kapanpun waktunya itu, kita bertemu kembali dalam video tutorial dengan saya Glenn Fortuna Della Forteca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa, mitra belajar, hari ini saya akan coba memberikan informasi terkait dengan persiapan menuju ujian tengah semester yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Saya akan gunakan kesempatan ini untuk membuat video tutorial SOP 5 karena rangkaian SOP pertama sudah kita lakukan sebelumnya tentang quotes Bung Karno, berpikir dan belajar. Lalu kemudian SOP 2 terkait dengan efektif dan efisien, SOP 3 terkait dengan Glenn and Bock effect, dan keempat SOP si Adi demen babi. Ini saya akan buat SOP 5, simak, observasi, dan pelajari, yaitu terkait dengan proses belajar dan berpikir, deduksi induksi. Kenapa saya buat judul seperti ini? Rangkaian atau koneksitasnya atau hubungannya dengan tugas dan petunjuk ujian tengah semester. Ya, UTS nanti, jadi per mata kuliah saya ampu 5 mata kuliah di Universitas Bung Karno ini, etika bisnis, bank dan lembaga keuangan lainnya, pasar uang dan pasar modal, manajemen keuangan dan manajemen perbankan. Mari kita mulai dengan pemahaman ini terkait dengan proses belajar dan berpikir, deduksi induksi itu kurang lebih apa yang dimaknai. Artinya, apakah ada rangkaian pada pertemuan di online kemarin, ada aktivitas antara mahasiswa dengan mahasiswa dan saya sebagai dosen pengampu sebagai mitra belajar di dalam rangkaian pertemuan kuliah online dari kuliah online pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Lalu kita UTS. Lalu setelah itu akan kita masuk ke dalam sesi berikut, perkuliahan ke 8 sampai ke 12 dan ke 13 dan UAS 19. Oke. Anda tolong perhatikan baik-baik dan simak betul terkait dengan SOP kelima ini. Karena rangkaiannya nanti di tugas dan petunjuk ujian tengah semester seperti apa yang Anda lakukan. Kita ke slide berikut. Nah, Anda lihat di sini proses dan belajar berpikir. Ya, jadi proses belajar dan berpikir kita koneksitaskan di dalam SOP pertama, yaitu tentang quote Bung Karno. Belajar tanpa berpikir atau berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Masih ingat ya itu? Anda bisa cek lagi di sana. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, karena ini proses belajar dan berpikir, ada saya ampu 5 mata kuliah, yaitu saya akan contohkan di sini terkait dengan alur prosesnya dulu. Proses pembelajaran kita, proses interaksi antara mitra belajar. Anda sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen pengampu. Nah, karena ada 5 mata kuliah, saya akan contohkan di sini satu alur proses belajar dan berpikir di mata kuliah ya, etika bisnis. Anda perhatikan ini akan sama semua di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, pasar uang dan pasar modern, PASUM, manajemen keuangan dan manajemen perbankan. Deduksi, induksi. Apa yang dimaksud deduksi, induksi? Saya terangkan sedikit literasi deduksi, induksi. Simpelnya saja. Cara berpikir deduksi itu seperti kalau di dalam istilah itu ada helikopter view. Helikopter view itu di atas gitu. Jadi sudut pandang helikopter yang di atas itu melihat hutan, itu akan lihat pohon-pohon besarnya saja.
karena ada di atas. Nanti begitu ke bawah, dia itu sebagai proses induksinya. Jadi dari yang umum, yang luas umum tadi, lalu ke peritilannya, ke hal-hal kecilnya sebagai sebuah proses induksi. Deduksi umumnya dari hal umum ke khusus. Nah, induksi ke deduksi yaitu dari khusus bisa ke umum. Ini salah satu bentuk metode berpikir. Nah, rekan mahasiswa sekalian ya, saya maknai pada saat kita di awal perkuliahan itu Anda menyimak itu dengan SOP, simak, observasi dan pelajari. Ada SOP 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini pada proses di sini. Ada materi SOP 1, Anda bisa lihat di YouTube channel ya, itu terkait dengan quote-nya Bung Karno. Kemudian ada tahap berikut materi pengayaan yang saya berikan. Materi pengayaan sebagai bentuk literasi, menambah sebuah wawasan, menambah sebuah informasi. Ya, saya contohkan di etika bisnis di sini ya. Di nomor 5 ini ada kita eksplorasi di Google gitu ya, di HTTPS, di webnya itu managementhelp.org, business ethic ya. Di sini Anda bisa lihat di sana berbahasa Inggris, sambil belajar bahasa Inggris banyak cerita terkait dengan materi ya. Kita sudah mulai ke malah peritilannya ya. Jadi secara umum tadi tataran SOP 1, 2, 3, 4 itu secara gambaran umum, aturan administratifnya, lalu bagaimana kita mulai melihat untuk berpikir kritis, bagaimana kita mencoba berpikir secara pemahaman pemikiran orang-orang manajemen yang saya sebut construction thinking management. Di dalam satu bagiannya adalah Glenn and Pock. Nah, materi pengayaan ini Anda lihat di situ, lalu ada jurnal, nah, itu sebagian dari sumber. Anda harus biasakan dengan materi-materi pengayaan ini. Nanti dalam mencari sumber-sumber utama atau sumber-sumber yang sifatnya sekunder dalam ada pembuatan skripsi nanti, Anda sangat diperlukan hal ini selain buku. Nah, ini di jurnal juga ada. Lalu kemudian ada bagaimana jurnal di sini, pengertian, tujuan, contoh dan manfaat etika bisnis dalam perusahaan. Itu mungkin lebih up to date gitu ya, cara belajar itu. Anda silahkan explore. Karena sekali lagi saya ulang-ulang lagi di awal cerita bahwa pembelajaran kita adalah pembelajaran dengan metode andragogis. Ya, Anda sudah pahami di sini nanti ada andragogis beda dengan pedagogis. Nah, karena sebagai mahasiswa. Baik, ntar saya minum kopi dulu. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, tahap di materi pengayaan ini Anda silakan explore, Anda pembelajaran di sana. Lalu ada saya juga sampaikan informasi tentang buku etik, ya, buku etika bisnis. PDF-nya saya kasih. Saya nggak tahu apa Anda sudah baca atau diabaikan begitu saja. Itu up to you kembali. Karena tadi andragogis itu memang tanggung jawab, leadershipnya adalah yourself, Anda sendiri ya. Pada Glenn, nah itu ya, yang L-nya itu leadership. Oke. Tahap berikut, nah di sini jadi sudah SOP 1, materi pengayaan, ada buku etika bisnis Anda baca. Lalu kemudian ada code activity di dalam kuliah online kita. Ya, kode aktivitas yaitu presentasi, Anda membuat presentasi makalah kelompok. Anda pilih temanya seperti di CWNN itu ya, di concern, wants, needs, necessity-nya. Presentasi makalah kelompok. Nah, di sini pun Anda buat 5 soal dan jawaban untuk berinteraksi. Ya, Anda buat oleh presentasinya 5 soal dan jawaban dijawab oleh kelompok. Lalu kemudian aktivitas diskusi teaching learning from home ya, disiarkan UBK. Nanti Anda lihat di berita acara perkuliahan saya akan sampaikan ke Anda juga. Nanti saya akan sampaikan di BAP ini. Saya tidak hanya sampaikan kepada Kaprodi, kepada dekan, tapi ke Anda sebagai mitra belajar saya. Ada bentuk sebuah pertanggungjawaban. Bagaimana aktivitas di sana? Saya rangkum. Saya sebagai mitra belajar pada di awal ada cerita, kalau Anda tahu, saya mereview seluruh diskusi. Walaupun
Anda mungkin tahu pada saat online si akad saya tidak pernah pakai Zoom, tapi Anda aktivitas diskusi, saya tidak masuk di sana. Biarkan, tapi setelah itu saya review seluruh proses aktivitas Anda, komen seperti apa. Jadi satu persatu, nah di situ ada nama-nama Anda satu persatu di dalam aktivitas diskusi teaching learning from. Nanti di belakang nanti di berita acara didetailkan ini ya. Itu prosesnya, ada tadi tahap 1, 2, 3, 4, 5, 5A, B, C, lalu ada 6 persen makalah kelompok dan soal jawab. 5 soal dan jawaban pun saya rangkum dan Anda nanti baca, oh itu bagian dari Anda beraktivitas. Minimal Anda pernah melakukan hal itu waktu muda, nanti cerita ke anak Anda atau cucu Anda. Nah, di kode aktivitas diskusi nanti silakan simak aktivitas diskusi pada masing-masing nama kalian sendiri. Di kalian seperti apa tuh aktivitasnya? Ada yang sangat aktif, ada sangat informatif, sangat detail, ada yang simpel-simpel saja. Ini kaitannya dengan bagaimana yang saya minta harus ada komen. Komen bisa kritisi ke dalam format makalah kelompok lain, isi dan materinya kita bisa gunakan mengkritisi secara formulasi Adi Demen Babi. Di situ ada yang nanya hanya simpel saja, ada jawab yang informasi, kaitannya dengan kaidah absensi atau aturan absensi hanya hadir, saya nggak anggap tidak hadir karena Anda tidak aktif di dalam diskusi kelompok itu. Ini di dalam aktivitas transaksi interaksi teaching learning from home ini, aktivitas diskusi Anda, nah disitulah sebetulnya Anda menjawab, Anda bertanya, itu bagian dari concern ini ya, di poin ke-8 nomor 8. Concern itu yang saya maksud, ada sesuatu concern Anda, lalu ada keinginan tahuan di sana dengan menjawab dan bertanya, need-nya seperti apa, necessity-nya seperti apa. Nah ini harus Anda perhatikan di sini karena nanti bagian dari tugas UTS di sana. Lalu nanti Anda perhatikan ini si Adi Demen Babi karena ini sebagai pisau Anda untuk membedah di dalam konteks deduksi induksi sehingga memunculkan sebuah pemahaman buat Anda, sebuah pembelajaran, sebuah berkemampuan berpikir. Di sana berpikir bertanya ya dengan si Adi Demen Babi, lalu mengkonstruksikan dengan cara next saya akan buat juga ke SOP ke-6 itu dengan CTM itu construction thinking management. Jadi konstruksi berpikir manajemen. Ya, orang-orang manajemen tidak ada beberapa poin di sana. Salah satunya itu Glenn and Pock effect. Nah, itu mata pisaunya untuk membedah di dalam konteks deduksi induksi sehingga memunculkan kontemplasi, pemikiran, perenungan. Anda belajar dan berpikir dan belajar, menimbulkan sebuah ide gagasan yang saya harapkan menjadi sebuah originalitas Anda dalam berpikir. Anda memahami betul, tidak hanya menghafal ya. Jadi dari awal saya mengajar di UBK itu saya tidak pernah memberikan pemahaman untuk menghafal, tapi memahami, memaknai dan memproduce-nya sendiri di dalam cara berpikir Anda, dalam kata-kata verbal Anda. Anda berpikir di situ. Anda bisa mendefinisikan apapun. Hafalan ya nanti dibaca. Sekarang udah nggak zaman sebenarnya menghafal itu. Karena ya harusnya melihat, tapi bagaimana cara berkonstruksi berpikirnya sangat logis gitu. Ya, digunakan nanti dua mata pisau nanti itu bagian itu. Dua mata pisau SOP 4 si Adi Demen Babi dan SOP 3 Glenn and Pock effect. Atau dengan cara Anda punya sukacita seperti apa. Ini ya proses deduksi berpikir untuk mencapai nanti pemahaman ke tugas UTS itu. Lihat di materi pengayaan seperti di etika bisnis ya, Anda bisa baca lagi, lihat Anda kalau nanti Anda kelupaan ada itunya linknya, buku etika bisnisnya saya pernah berikan ini. Lalu untuk bank dan lembaga keuangan lainnya materinya pun ada di situ, Anda bisa lihat, pernah saya sudah share juga baik di Siakat maupun di WhatsApp grup ya. Untuk pasar uang dan modal linknya Anda lihat di sini, ada bukunya ya,
Dilihat lagi, nah ada manajemen keuangan, ini pun ada, diberikan bukunya juga untuk menambah wawasan. Di samping Anda pasti akan eksplorasi dengan buku-buku lain, buku-buku yang lainnya, silakan. Manajemen perbankan pun sama ya, ada buku manajemen perbankan, kurang lebih itu yang kita sudah pelajari bersama ya, materi pengayaan sampai ke nanti pemahaman di concern di wants-nya Anda ya, CWNN. Nah ini, tolong perhatikan. Ini nanti akan saya adaptasi dan dimasukkan ke dalam tugas atau kisi-kisi di dalam Anda mengerjakan tugas UTS. Nah perhatikan ya tadi, Anda dengan beraktivitas di dalam diskusi si akad itu ada concern, ada want, ada need, necessity-nya, sehingga memunculkan dengan dua mata pisau ini. Dua mata pisau yang saya maknai adalah Anda jadi membedah di dalam cara berpikir deduksi-induksi atau induksi-deduksi yang tadi, rangkaiannya, memunculkan satu pemahaman ya terkait dengan mata kuliah yang kalian pelajari. Ya, khususnya kalau yang etika bisnis, bank, perbankan, keuangan dan pasar modal atau pasar uang di situ. Ada pemahaman, ada memunculkan sebuah pengertian, ya, bukan menghafal, ya, sehingga muncul sebuah gagasan, sebuah pemikiran, ya, pemahaman, pengertian, gagasan, pemikiran, sehingga memunculkan sebuah ide. Nah, proses ini saya akan tuangkan di dalam naskah ujian UTS. Nanti kita lihat bagaimana tata caranya di sini ada. Ya, tadi ada rangkaiannya tadi, rangkaian dari alur berpikir atau matriks deduksi induksi, proses belajar dan berpikirnya itu. Nah, oke, sekarang teknis tadi kurang lebih gambarannya itu nanti kita akan bahas lanjutnya di slide berikut ya. Nah, ini tata cara atau aturan tugas pengerjaan UTS. Ada aturan mainnya. Nah, menurut surat rektor, siapa yang jadi peserta UTS itu mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi keuangan. Perhatian itu sebagai syarat administratifnya dengan menunjukkan bukti pembayaran atau bukti transfer dari bank. Dibuktikan dengan mengirimkan bukti lunas pembayaran atau di-share kepada kepala TI fakultas. Silakan Anda lakukan itu ya. Itu bisa masuk, bisa download di si akad. Kurang lebih mungkin ini teknisnya. Nah, terkait dengan jadwal pelaksanaan UTS, kan ada 5 mata kuliah yang saya ampuh. Etika bisnis itu di tanggal 8 Desember. Ya, hari Selasa sama seperti perkuliahan online jadwalnya. Hari Selasa yang sama ada bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu kemudian Rabu ada pasar uang, ada di Jumat ada manajemen keuangan dan manajemen perbankan. Lihat jadwalnya di sini. Nah, Anda perhatikan jadwal UTS, ada pengerjaan di tanggal-tanggal itu, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 11. Jamnya disesuaikan karena Anda pasti ada mata kuliah lain untuk UTS. Untuk mata kuliah yang saya ampuh ini jadwal seperti itu. Nah, pengumpulan tugas UTS-nya seperti apa? Tugas UTS dikumpulkan 1 hari setelah jadwal pelaksanaan UTS. Jadi kalau tanggal 8 UTS-nya mulai jam 5 misalnya untuk etika bisnis, lalu Anda harus selesaikan 1 hari. Saya berikan waktu 1 hari. Ya. Jadi kalau tanggal 8 ya tanggal 9 harus sudah dikirimkan. Paling lambatnya jam berapa? Jam 22 saya kasih waktu. Jam 10. Jadi jam 10 tanggal berikutnya kalau tanggal 8, tanggal 9, jam 10 sudah terkumpul. Saya akan strict di sini karena itu bagian dari kedisiplinan. Paling lambat jam 22, 1 hari sudah saya berikan waktu. Lebih dari tanggal dan jam tersebut, saya anggap Anda tidak hadir. Saya anggap Anda tidak mengerjakan tugas UTS. Paham ya? Tolong perhatikan pengelolaan tugas. Oke, next. Nah, bagaimana sekarang cara mengirimkannya yang tugas UTS itu yang sudah Anda kerjakan? Hasil pengerjaan atau jawaban UTS oleh mahasiswa
dikirim ke dosen pengampu melalui email, tolong catat, ini email saya, Golf Fanta Delta Echo 5 Alpha gfdela@yahoo.com. Ini ya. Jadi kalau ada kendala dan segala macam ini segera Anda laporkan misalkan sebelum tanggal itu. Oh Pak Glenn, ini saya nggak bisa ini. Nah, nanti kita cari cara seperti apa untuk pengumpulan UTS Anda. Mungkin saya nanti kasih alamat email yang lain. Ya, jadi dikirim melalui email ke saya. Jadi kalau tanggal 8, tanggal 9-nya batas waktu jam 22. Nah, dan juga diupload, jangan salah. Ada di si akad UBK itu ada kan, ada soal, lalu Anda download di situ soalnya melalui format naskah ujian, kop naskah ujian. Anda upload di sana di jawaban UTS. Diupload, jangan lupa ya, harus diupload juga di sana karena itu bentuk kehadirannya di sana. Menggunakan apa? Format file PDF. Nanti kalian akan download melalui formatnya Word, jadi Anda bisa ketik langsung di sana. Tapi begitu Anda kirim di si akad maupun ke email saya, itu gunakan formatnya PDF. Jadi di save as ke PDF, bukan Word. Tolong perhatikan nih. Banyak yang masih nggak paham di sini. Nah, untuk keseragaman nama file maksudnya, Anda tulis di situ UTS, ya, misalkan Robi nih untuk kelas etika bisnis, UTS dot titik Robi nama Anda, lalu dalam kurung NIM Anda kasih minus etika. Nah, ini nama mata kuliahnya. Begitupun untuk kelas bank, misalkan Suhardi, seperti itu sama. UTS titik Suhardi, huruf besar aja semua, persis seperti ini ya, huruf besar. NIM dalam kurung, lalu Bank LK. Nah, biasanya kalau ini misalkan, kok nggak masuk nih, mungkin ada ketentuan penulisannya, gunakan saja ini yang tadi nama mahasiswa jangan panjang, misalkan Muhammad Fajri, ya M Fajri lah gitu. Jadi kalau ada dua nama kasih tanda pena. Misalkan ada dua Yuli 1, Yuli 2, nah itu dilihat itu Yuli atau ada Yuli tambahan nama panjangnya enggak, nah, bisa penanda ya, jadi jangan sampai ada dua nama. Tapi kan akan berbeda nanti di NIM-nya, saya bisa ngeliat di nomor induk mahasiswanya. Nah, ini tadi. Kalau jika nama file tadi ini terlalu panjang, langsung aja Robi titik etikab. Ya, pastilah Robi, kecuali ada dua nama tadi, Robi S, Robi N misalkan. Nah, garis miring etikab. Jadi saya akan menandakan bahwa Robi di kelas etika bisnis. Oke ya, paham di sini. Nah, Anda perhatikan nanti akan download di akad itu, karena di situ ada perintah apa yang harus dilakukan UTS atau soal UTS seperti apa. Itu gunakan kop naskah UTS yang dipergunakan adalah naskah ini. Seperti ini yang saya dapatkan dari fakultas, ada yang terbaru ini. Kemarin modelnya kayak begini, sudah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Karno. Bukan Fakultas Ekonomi lagi, ada nama ini Program Studi Manajemen dan Akuntansi. Ini sudah Anda centang, saya sudah kasih nama ininya. Jadi ya, tinggal Anda nanti tulis saja di sini mata kuliahnya apa. Saya pun sudah tuliskan di sini kalau etika bisnis ya. Hari tanggalnya pun saya sudah tulis, waktu ujiannya saya sudah tulis juga. Sifatnya ini open book. Nah, Anda tinggal jangan lupa nanti NIM Anda di sini, nama siswa, tanda tangan. Ya, ini cukup clear ya, jelas. Nah, ini aturannya nih. Gunakan format kop naskah ujian UTS yang baku seperti di atas ini. Ininya ya. Kop naskahnya ini. Nah, ini sebenarnya untuk mengisi, untuk menandakan bahwa ada nama Anda yang mau jangan siapa, NIM-nya dan nama mahasiswa. Nah, format digunakan untuk mengerjakan UTS itu silahkan download di si akad, masih dalam bentuk file Word tadi yang saya cerita. Lalu nanti dikirim ke email saya dan ke si akad dengan format save as menggunakan format PDF. Kirimnya ke saya, email saya ya. Nah, lihat batas waktu yang tadi pada huruf C di atas ya. Jadi ada batas waktu pengerjaannya. Saya kasih waktu 1 hari, maksimalnya di jam 22, jam 10. Oke. Nah, kita lanjut. Inilah, lihat, Anda perhatikan ya. Ini kurang lebih nanti akan bakal
ada di dalam naskah kop soal itu aturan petunjuknya terkait dengan pengerjaan UTS. Inilah tantangannya untuk aktivitas ujian tengah semester, saya sebut tantangan. Kali ini untuk sekedar meningkatkan daya pikir. Tema besar kita pada awal kuliah adalah kuat Bung Karno itu, meningkatkan daya pikir dan daya belajar. Ya, karena kemarin kan udah kita cerita bagaimana belajar tanpa berpikir, berpikir tanpa belajar. Nah, lakukan, jangan jadi beban, lakukan dengan sukacita. Ini tidak mengubah. Saya harap Anda sukacita saja mengerjakan tugas UTS dari saya ini. Saya tidak menggunakan soal menjawab apa gitu, itu apa namanya, itu biasa saja lah, kurang lebih bukan biasa saja dalam konteks ini. Kita coba cari make it different, ada yang berbeda. Tapi intinya tadi, karena tema besar di awal, makanya kenapa saya quote belajar dan berpikir itu. Anda perhatikan di sini ya. Jadi silahkan telusuri atau tracking seluruh aktivitas proses belajar dan berpikir kita di Siakat, ya, di Siakat UBK atau di WAG kita. Anda di googling, di YouTube, di web, di buku bacaan. Paling tidak seperti langkah pada nomor 1 sampai nomor 10 di metrik proses belajar dan berpikir deduksi induksi yang tadi. Karena 10 langkah. Lalu bagian dari proses belajar berpikir deduksi induksi, Anda mulai dari SOP terus sampai tadi ada bagannya membuatkan ide gagasan. Anda coba lakukan perenungan, tracking ya, dengan pembelajaran itu sampai di mana sih pemahaman pengertian saya. Bagaimana saya mampu nggak memunculkan sebuah berpikir, belajar berpikir, lalu munculkan pemahaman, pengertian, ide, ini gagasan, pemikiran yang sangat originalitas di Anda. Apapun semampu seupaya dirimu dalam belajarmu, pemikiranmu, pemahamanmu, ya, Anda bisa memulai tadi dengan cara kritisi formula si Adi Deman Babi. Misalnya etika bisnis saya memunculkan, concern saya di sini kurang lebih seperti ini. Saya ingin bercerita tentang ini. Bagaimana nanti menulisnya ya? Dengan cara atau, nah ini tadi kritisi formulasi Adi Deman Babi, dan dengan cara konstruksi berpikir manajemen Della Forte, kurang di saya Fortenya, sorry. Continue, sorry. Ini ya, tadi dengan menggunakan berpikir manajemen Della Forte model, Glenn and Poach effect, atau hal lain apapun yang kalian suka cita. Anda boleh dengan cara apapun. Silakan, saya bebaskan. Nah, tapi poinnya adalah buat nomor 3 ini, buat ide, gagasan dan pemikiranmu ya, sesuai mata kuliah masing-masing. Tersebut dituangkan dalam tulisan. Perhatikan, dituangkan dalam tulisan minimal 2 halaman. Halaman apa? Kertas ukurannya Quarto, fontnya Arial, pakai font Arial, ukuran 12 dengan spasi 1,5 spasi. Paham ya? Marginnya bisa 4, 3 biasa seperti Anda membuat makalah. Bentuk tulisan bisa seperti makalah, terserah. Mau model jurnal, Anda belajar jurnal seperti apa, mau artikel, karya ilmiah, mau proposal, bahkan mau cerpen pun silakan. Bahkan mau puisi pun silakan. Tapi tadi ada cara berpikir itu dalam pemahaman itu. Anda kembangkan pemahaman menulis Anda. Ya, dengan model paparannya, nah, lihat minimal ada 4 model paparan, biasa sebut edan gitu ya. E-nya itu eksposisi. Nah, ada pelajari apa yang dimaksud eksposisi dalam penulisan. Lalu ada deskripsi ini. Deskripsi. Ada argumentasi. Tadi eksposisi Anda memaparkan dan segala macam. Lihat definisi eksposisi itu apa, deskripsi itu apa dalam pemaparan penulisan. Ada bentuk seperti model argumentasi, ada narasi, ya, dan lain sebagainya. Apapun, silakan bebas saja, mulai saja Anda menulis tadi. Paham ya maksudnya dengan deduksi, induksi, Anda mulai belajar, ada pemahaman ide gagasan, memahami, mengerti, yang tadi model. Nah, gunakan kop naskah ujian UTS yang sudah ditentukan untuk pengisian informasi data mahasiswa. Ya, jadi setiap mahasiswa ya gagasannya sesuai Anda originalitas, jangan lihat kiri kanan. Anda maunya seperti apa aja. Mulai, jangan takut
Jangan lihat kiri, aduh gue nggak bisa nulis aja, apa maulah dalam pemikiran Anda. Karena saya memikir, oh gue mau nulis ini nih, yang mungkin aduh etika bisnis itu ini ya, yang rasanya konsen tuh. Kamu tulis aja sih. Etika bisnis apa, seperti apa ya, mulai runut, sudah mulai belajar. Karena ini salah satu proses belajar mengajar. Proses belajar dan berpikir. Karena nanti kalau Anda tahu literasi itu apa maksudnya? Literasi itu salah satunya memahami, mengerti, mampu memverbalkan secara verbal dan mampu menuliskan selain tadi membaca. Ya, jadi batas waktu penyelesaian UTS-nya itu 1 hari. Ya, segera kirim ke email saya dan diposting di Akan. Nah, ini tadi ada kata, untuk lebih jelasnya silakan simak, observasi, pelajari pada video tutorial SOP 5 ya, ini yang sedang saya buat ini. Oke, nah lihat tadi ya, ada kata-kata literasi, ada proses berkemampuan belajar dan proses berkemampuan belajar dan berpikir, melihat, mengamati, membaca, menganalisa, belajar memaknai, memahami, dan mampu berbicara dan menulis. Jadi Anda sebagai mahasiswa pun nanti ada added value, ada nilai tambahnya, mampu berbicara dengan runut, dengan logis, dan mampu menulis. Nah, tadi metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Nah, sebaliknya metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal khusus ke umum. Lihat ya, ini bisa baca-baca tentang teknik menulis, ada 4 jenis tulisan. Itu edan tadi dengan singkatannya, E-nya eksposisi itu seperti apa, deskripsi nanti Anda bisa baca-baca. Situ. Ya, jadi tujuan utama nih, tujuan utama teknis menulis eksposisi adalah mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik atau mengevaluasi sebuah persoalan. Lalu penulis berniat memberi informasi atau memberi petunjuk kepada pembaca. Eksposisi mengandalkan strategi pengembangan alinea seperti lewat pemberian contoh, proses, sebab akibat, klarifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Nah, ini sangat diperlukan pada saat Anda nanti membuat proposal skripsi dan membuat skripsi. Lalu bagaimana ada cerita deskripsi juga. Ada gambaran verbal ihwal manusia. Anda bisa gunakan tadi ya, si Adi teman babi kan. Siapa itu? Objek, penampilannya, mendeskripsi, menggambarkan sesuatu, fenomena yang ada. Ya, jadi pembaca mampu mempersepsikan panca inderanya karena dilandaskan pada tadi panca indera, melihat, mungkin jadi merasakan, seperti itu. Argumentasi, nah dalam argumentasi nanti muncul, Anda mulai dengan hipotesa lalu disampaikan dalam sebuah riset yang lain. Jadi meyakinkan pembaca ihwal kebenaran atau ketidakbenaran. Jadi hipotesa biasanya kan satu anggapan sebelum ada riset. Anggapan di awal kalau orang yang misalkan dalam etika bisnis, kalau sebuah perusahaan atau sebuah jasa, baik itu produksi jasa atau barang, kalau dia lakukan di awal dengan keimanan, teologia, tidak dengan etika, dia hanya untuk mengelabui, pasti umurnya nggak akan panjang. Ya sebentar oke, nah keuntungan seperti first travel misalkan, satu saat akan ketahuan juga. Begitu ya teman-teman mahasiswa sekalian. Nah yang terakhir ini ada banyak sebenarnya 4 jenis tulisan itu seperti apa. Nah yang paling tidak ada di edan ya, eksposisi, lalu apa tadi, deskripsi, lalu A-nya ini argumentasi dan narasi. Narasi berasal dari kata narate atau bercerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis. Nah, Anda tadi, ide dan gagasan Anda buat dengan bisa gabungan antara jenis penulisan ini. Bisa Anda gabung di situ, caranya seperti apa, menulis aja. Nah, nanti tinggal misalkan kalau Anda memilih dengan model tulisan ini, tapi saya mau gunakan seperti format jurnal. Anda pelajari itu, oh jurnal tuh begini. Tadi pembuatan makalah kan harus ada aturannya, mulai dari kop suratnya seperti apa, covernya seperti apa, itu yang sifatnya administratif, mulai hurufnya model seperti apa, marginnya seperti apa, spasinya seperti apa.
Ini penuh aturan kan. Kenapa sih diatur-atur gitu? Ya supaya untuk nggak sembarangan juga. Jangan asal bukan tulisan biasa aja. Jadi orang nampak dilihat bagus. Oh, grouping makalah tuh begini loh. Skripsi tuh modelnya begini loh. Lalu tesis tuh beginilah untuk S2. Cara penulisannya. Itu karya ilmiah semua. Tapi minimal sama tapi ada cara atau ada persyaratan lain misalnya, yang membedakan itu antara misalkan skripsi, tesis dan disertasi untuk program doktoral. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi teman-teman mahasiswa jadi tolong perhatikan lagi. Jadi poinnya adalah ini nanti yang akan tercantum ini kisi-kisi ya. Nah, sudah mulai saya awal diberikan untuk pada karena gini teman, karena ini ada jadwal ya, tanggal 28 November ini saya harus segera mengirimkan naskah ujian UTS lalu berita acara perkuliahan. Jadi saya harapkan yang kalau belum ada yang kelompok atau tugas individual yang belum kumpulkan, karena saya akan rangkum di dalam berita acara perkuliahan. Saya akan rangkum dalam bentuk PDF cukup banyak, sekitar 50-an lebih halaman, karena itu salah satu bentuk profesional saya sebagai dosen pengampu. Jadi saya harus sampaikan, dan sebagai mitra belajar Anda ada feedback, ada review. Jadi bagaimana Anda punya apresiasi selama ini dalam proses perkuliahan dari kuliah online pertama sampai ke 6. Jadi di situ ada bagaimana terkait dengan CV digital. Jadi saya tidak hanya memerintahkan untuk atau meminta Anda buat CV digital, tapi saya berikan feedback untuk seperti apa. Kemarin saya buat di dalam bentuk sebuah pemuda. Lalu kemudian aktivitas Anda bikin makalah pun soal itu, Anda bisa baca-baca lagi di sana untuk memunculkan tadi proses deduksi induksi. Ada informasi melalui aktivitas Anda dari mulai bisa saja muncul misalkan dari kalau Anda membuat CV digital itu, oh iya kan saya minta ada concernnya, Anda menilai diri sendirinya, lalu Anda terapkan di dalam sebuah mata kuliah misalkan terkait dengan manajemen perbankan, how to manage the bank misal, bagaimana manage bank itu. Anda paham betul bank itu sebagai mediasi kan, mediasi yang banyak uangnya dikumpul sini sama melepaskan uang yang banyak uang ini untuk disampaikan siapa yang perlu uang dari orang banyak ini, orang kaya ini untuk usaha. Maklar sama manajemen keuangan, how to manage the money gitu. Anda bisa lakukan, kalau mengatur uang, konteksnya ya bagaimana mengelola uang itu supaya menjadi efektif dan efisien, tidak tambah habis tapi bisa bertambah. Nah, pasar modal, pasar uang, rangkaiannya itu juga ada pasar uang. Nah, Anda bayangkan aja seperti pasar-pasar di pasar-pasar sayur. Ada sebuah interaksi antara yang memang produsen, ada konsumen. Simple thing-nya begitu. Lalu kemudian bank dan lembaga keuangannya, ada satu bank dan lembaga keuangan. Jadi bank itu sebagai sebuah institusi, sebuah bangunan, sebuah organisasi yang mengelola etika bisnis. Ngomongnya udah etika sama bisnis. Etika itu hal-hal yang memang yang positif, yang baik di dalam transaksi bisnis. Betulkah begitu? Apa betul ya semua perusahaan itu menggunakan etika bisnis? Apakah banyak di dalam pertanyaan teman-teman waktu disiarkan, apakah etika bisnis akan meningkatkan sebuah pendapatan dari sebuah usaha? Nah, itu kembali jadi ada proses pemahaman itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan mahasiswa paham nanti ujian yang saya berikan UTS ini. Nah, buat jadi sebuah ide, gagasan, pemikiran terkait dengan mata kuliahnya masing-masing. Etika bisnis, aku mau pengen inilah, mau cerita terkait dengan etika bisnis itu apa misalkan, jiwa kepemimpinan yang soleh dan solehah dalam memimpin sebuah perusahaan atau di dalam manajemen perbankan. Bagaimana ya bank syariah ini bisa memajukan umat, concernnya tadi, lalu keinginan tahunya, munculkan ide-ide itu.
itu sebenarnya bagian proses Anda nanti untuk lebih mudah nanti menemukan sebuah something happen. Ada sesuatu yang akan Anda menjadi bahan untuk diteliti pada pembuatan skripsi. Pembuatan skripsi kan ada rumusan masalah. Anda mampu menemukan masalah itu. Kurang lebih begitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya harapkan Anda bisa mengerjakan ujian tengah semester nanti ya. Kurang lebih ini kisi-kisinya dan akan sama, nanti akan saya tempelkan di naskah soal seperti ini. Lakukannya. Nah, tadi literasi Anda bisa baca ya, tadi tekniknya seperti itu. Nah, kurang lebih itu. Jadi saya akan quote beberapa yang saya berikan ya. Jadi seperti ini, spektrum berpikir manusia itu tidak lepas dari jika lalu maka. Jadi jika Anda mengerjakan sesuatu A, maka akan mendapatkan B. Itu dalam konteks if biasanya. Jadi spektrum berpikir manusia itu akan selalu gitu, selalu term and condition, syarat dan ketentuan ada. Ya, jadi tidak lepas dari in condition sesuatu. Maka untuk itu karena kita di dalam ruang dan waktu, maka penuhi kelayakannya. Jadi kalau Anda mengerjakan tugas di tanggal 8, lalu ada syaratnya tanggal 9 harus disampaikan, maka Anda penuhi itu. Itu jika lalu maka. Jika Anda selesaikan, maka Anda mendapatkan nilai. Jika Anda tidak mengerjakan tanggal 8 dan tidak disampaikan tanggal 9, Anda dianggapnya tidak. Maka selalu ada in condition. Nah, lalu hal yang lain ini ya, jadi pedagogis andragogis. Nah, mudah-mudahan pahami betul itu. Jadi itu ya, jadi proses a priori menuju a posteriori. Saya ulang sedikit dengan SOP yang tutorial saya sebelumnya. Ini mudah. Jadi saya selalu memposisikan sebagai mitra belajar dan pembelajar dengan penuh sukacita untuk lebih santuy, untuk lebih bijak lagi, lebih memahami, mengerti. Kita sama-sama aja, jangan merasa terbebani ini. Ini ya, jadi baru Anda bisa baca-baca di sini. Simple thing saja ini. Just a simple thing is best argue. Jadi cara berpikir simple itu sebenarnya argumentasi yang baik. Nah, dalam ide dan gagasan Anda buatkan sesuatu yang simple thing aja. Oke ya, jadi mudah-mudahan Anda penuh sukacita, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sehari di SOP proses belajar, proses berpikir dan belajar deduksi induksi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, teaching learning from home. Terima kasih.